بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak-anakku? Siswa kelas 3A SD Islam Imam Syafi'i Sangatta. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam keadaan yang sehat, dan selalu semangat untuk belajar. Baiklah, sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama membaca doa agar apa yang kita pelajari bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Materi yang akan kita pelajari yaitu tema 6, energi dan perubahannya. Subtema yang kedua, perubahan energi. Pembelajaran keempat, 5, dan 6. Materi yang akan kita pelajari hari ini mengidentifikasi kewajiban yang terkait dengan penggunaan energi, mengukur lama suatu kegiatan berlangsung, mengidentifikasi informasi terkait pemanfaatan energi, mengidentifikasi perilaku yang menunjukkan kewajiban dalam menggunakan energi, menentukan satuan waktu jam. Materi pertama, mengidentifikasi kewajiban yang terkait dengan penggunaan energi. Ayo berlatih. Selain olahraga secara rutin, kalian harus makan dan minum yang bergizi. Gizi yang terkandung di dalam makanan membuat tubuh kalian sehat dan berenergi. Ketika tubuh kalian sehat, tidak akan merasa lemas atau lemah. Tubuh yang sehat mampu melakukan kegiatan yang bermanfaat. Makanan yang baik untuk kesehatan tubuh adalah buah-buahan. Orang yang berjasa dalam menyediakan buah-buahan adalah para petani. Para petani bekerja keras mengeluarkan energi agar buah-buahan yang ditanam berbuah lebat. Tanaman tersebut dirawat dan diberi pupuk. Dengan demikian, tanaman tumbuh subur. Tanaman membutuhkan lama hingga buahnya siap dipanen. Setelah panen, petani akan mengangkut dan menjualnya ke pasar. Semua kegiatan petani membutuhkan energi. Oleh karena itu, kalian wajib menghargai energi yang sudah dikeluarkan petani. Anak-anakku, sekarang coba perhatikan baju yang kalian pakai. Bagaimanakah proses membuat baju? Proses membuat baju memerlukan waktu yang sangat lama. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Nah, itu adalah sebagian saja gambar proses pembuatan baju. Pertama, dari mulai menanam pohon kapas hingga menjadi baju adalah sebagai berikut. Pertama, petani menanam pohon kapas, merawat pohon tersebut sampai pohon tersebut berbuah dan menghasilkan kapas. Dari kapas
kapas tersebut dipintal menjadi sebuah benang. Dari benang ditenun menjadi kain, dari kain dibuatlah menjadi pola baju dan dijahit oleh tukang jahit. Maka jadilah baju yang sekarang kita pakai ini. Energi apa sajakah yang dikeluarkan untuk menghasilkan selembar kain? Apa kewajiban yang harus dilakukan terhadap pakaian yang kita miliki? Nah, di bawah ini adalah tabel tentang energi yang dikeluarkan seorang penjahit saat membuat baju. Pertama, energi kimia dan energi gerak saat petani menanam tanaman kapas. Selanjutnya, energi kimia dan energi gerak saat pemintal memintal benang. Yang ketiga, energi kimia, gerak, dan energi listrik pada saat menjahit baju. Selanjutnya, apa kewajiban terhadap pakaian yang dimiliki? Pertama, kita harus menjaga pakaian agar awet. Selanjutnya, menggunakan pakaian dengan baik, mencuci pakaian jika kotor, dan memeliharanya tentunya ya. Waktu yang dibutuhkan begitu lama, energi yang digunakan juga begitu besar anak-anak. Oleh karena itu, kita harus menghargai waktu dan energi. Materi selanjutnya mengukur lama suatu kegiatan berlangsung. Ayo berlatih. Coba hitung waktu kegiatan berikut. Budia pergi ke pasar. Budia akan membeli bahan untuk menjahit. Dia berangkat dari rumah pukul 8.30. Setelah 45 menit, Budia selesai belanja. Dia pun segera pulang. Pukul berapa Budia pulang dari pasar? Gambarkan dengan jarum jam. Jawab, berangkat pukul 8.30. Lama di pasar 45 menit. Jadi Budia pulang dari pasar pukul 9.15. Perhatikan penjelasan berikut ini. Inilah penjelasan dari kegiatan Ibu Dia di pasar. Budia berangkat pukul 8.30 dan belanja di pasar selama 45 menit. Tinggal ditambahkan 8.30 ditambah 45 menit. Jadi 8.75. 8.75 sama dengan pukul 8 lebih 75 menit. Pukul 8.75 sama dengan pukul 8 ditambah 60 ditambah 15. Kenapa dipisah 60 dan 15? Karena 75 ini bisa dipisah ke 60. 60 itu berarti 1 jam. Jadi pukul 8 ditambah 1 jam sama dengan pukul 9 lebih 15 menit. Jadi Budia pulang dari pasar pukul 9.15. Jadi dapat kita gambarkan jarum jamnya sebagai berikut. Nah, inilah jarum jam yang menunjukkan pukul 9 lebih 15. Jarum jamnya menunjuk ke arah 9 lebih sedikit dan jarum panjangnya mengarah ke angka 3.
Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah mengerti? Materi selanjutnya, mengidentifikasi informasi terkait pemanfaatan energi. Siswa membutuhkan sarana belajar. Sarana belajar itu diperlukan agar siswa dapat belajar dengan nyaman di sekolah. Siswa perlu ruang kelas yang bersih. Siswa perlu halaman untuk bermain dan berolahraga. Sekolah juga harus menyediakan energi listrik untuk keperluan belajar siswanya. Listrik untuk penerangan, listrik untuk menyediakan air, juga listrik untuk menghidupkan peralatan yang diperlukan selama belajar. Setiap bulan sekolah harus membayar penggunaan energi listrik. Sebagai warga sekolah, siswa wajib ikut melakukan penghematan listrik. Matikan lampu kelas jika tidak diperlukan, atau matikan kipas jika sudah tidak dipakai lagi. Matikan keran air setelah digunakan. Sebagai warga sekolah yang baik, siswa wajib menunjukkan kepedulian atas penggunaan energi di sekolah. Tentunya banyak hal yang dapat kita lakukan dalam memenuhi kewajiban melakukan penghematan energi. Ini adalah contoh kegiatan betapa energi itu sangat dibutuhkan dalam melakukan aktivitas belajar. Di situ kalian bisa lihat ada kipas, ada lampu, dan lain sebagainya. Perilaku hemat merupakan perilaku yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyukai orang-orang yang berbuat hemat. Allah juga menyukai orang-orang yang tidak melakukan pemborosan. Anak-anak, kalian telah membaca teks bacaan di atas. Kemudian jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Apa sajakah yang dibutuhkan agar kalian dapat belajar dengan nyaman? Jawabannya apa? Agar belajar dengan nyaman, siswa membutuhkan ruang yang rapi, bersih, dan jauh dari keramaian, dan penerangan yang cukup. Pertanyaan kedua, apa yang perlu disediakan sekolah agar siswanya dapat belajar dengan nyaman? Berikan 3 contoh. Jawabannya, agar belajar dengan nyaman, sekolah perlu menyediakan ruang kelas yang bersih, halaman untuk bermain dan berolahraga, dan energi listrik untuk keperluan belajar. Pertanyaan yang ketiga, apa kewajiban siswa terhadap sarana yang disediakan sekolah? Jawabannya, kewajiban siswa terhadap sarana sekolah adalah menjaga dan merawatnya dengan baik. 4. Untuk apa sajakah energi listrik digunakan di sekolah? Berikan 3 contoh. Jawabnya, penggunaan energi listrik di sekolah antara lain untuk menyalakan lampu, menyalakan penyejuk ruangan, menghidupkan bel sekolah, dan menghidupkan komputer bagi para guru yang bekerja dengan komputer. Pertanyaan terakhir. 5. Tuliskan 3 peristiwa perubahan energi yang terjadi sehari-hari. Contoh perbuatan energi antara lain, saat menyetrika terjadi perubahan energi listrik menjadi energi panas. Saat menyalakan kipas terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Dan saat menyalakan televisi terjadi perubahan energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi. Materi selanjutnya, mengidentifikasi perilaku yang menunjukkan kewajiban dalam menggunakan energi. Ayo berlatih. Sebagai warga sekolah yang baik, kalian memiliki kewajiban untuk menggunakan energi dengan baik. Berikut ini contoh perilaku yang menunjukkan kewajiban menggunakan energi dengan baik. Berikan tanda centang
pada gambar yang sesuai dan berikan tanda silang pada gambar yang tidak sesuai. Nomor 1, kalian bisa lihat gambarnya. Gambar yang pertama itu ada seorang siswa yang sedang bermain air. Apakah gambar ini sesuai? Kita lihat. Tidak ya, karena itu adalah salah satu contoh pemborosan. Gambar selanjutnya yang sebelah kanan, ada siswa sedang menutup keran di kamar mandi setelah digunakan. Kita lihat apakah centang atau silang? Ya, jawabannya adalah centang. Itu merupakan kegiatan yang sesuai, yaitu menggunakan energi dengan baik. Selanjutnya nomor 2. Di situ ada 2 orang siswa yang sedang bekerja membersihkan kaca. Dan ada gambar yang satunya lagi, ruangan kelas yang sudah tidak ada kegiatan, sudah tidak ada orang, tetapi kipasnya masih menyala. Coba kita lihat yang pertama, gambar pertama apa? Centang atau silang? Ya, tentunya centang ya. Ini merupakan kegiatan menggunakan energi dengan baik. Yang gambar sebelah kanan adalah silang. Karena ini merupakan pemborosan. Ketika sudah tidak dipakai, maka ruangan itu dimatikan kipasnya, dimatikan lampunya, dan yang lainnya yang tidak dipakai. Selanjutnya nomor 3. Ada seorang siswa yang sedang mencoret-coret papan tulis. Dan ada gambar yang sebelahnya ada seorang siswi yang sedang menyiram tanaman. Mari kita lihat bersama-sama jawabannya. Nomor 3, sebelah kiri apa? Silang. Itu merupakan gambar yang tidak sesuai untuk perilaku yang baik dalam menggunakan energi. Gambar sebelahnya adalah centang, yaitu gambar yang sesuai yang menunjukkan perilaku yang menggunakan energi dengan baik. Nah, anak-anakku, tuliskan 3 contoh kewajiban menggunakan energi di rumah. Jawabannya 1, menggunakan energi dengan bijak sesuai kebutuhan. 2, menjaga kelestarian sumber-sumber energi yang ada. 3, memanfaatkan teknologi dan peralatan yang hemat energi. Materi selanjutnya menentukan satuan waktu jam. Ayo berlatih. Setiap hari kita menggunakan energi. Tanpa energi, manusia tidak dapat melakukan aktivitas. Semakin lama aktivitas dilakukan, maka semakin besar energi yang digunakan. Hitunglah lama waktu pada kegiatan berikut. Tentukan satuan waktu yang sesuai. Kita lihat soalnya. Yang pertama, menyiapkan sarapan. Waktu dimulai jam 5.45, selesai jam 6.15. Maka cara mengetahui lamanya kegiatan tersebut adalah waktu selesai. Ini waktu selesai dikurangi waktu mulai. Jadi jam 6.15 dikurangi jam 5.45. Kenapa ini jadi 5.75? Karena 06 itu sama dengan jam 5 ditambah 60. Nih, 06 ini sama dengan 05
60 ditambah 15. 60 itu apa? 60 itu 1 jam. Jadi 06 ini dikeluarkan 1 jam. Jadi jam 5 lebih 75. 60 ditambah 15 sama dengan 75. 75. Jadi jam 5 75. Tinggal dikurangi 575 dikurangi 0545. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 30 menit. Selanjutnya perjalanan ke sekolah dari jam 6.20 selesai jam 6.45. Nah, rumusnya apa tadi? Rumusnya waktu selesai dikurangi waktu mulai. Ini perjalanan jam 6.20. Nyampainya jam 6.45. Maka jam 6.45 dikurangi 6.20 sama dengan 25 menit. Selanjutnya, kursus bahasa Inggris. Kursus bahasa Inggris mulai jam 15.30 selesai jam 17.00. Di sini menjadi 16.60. Kenapa 16.60? Penjelasannya adalah pinjam 1 jam dari 17 ini. 17 ini dikeluarkan 1 jam jadi 16. 16 lebih 60 dikurangi waktu mulai kursus jam 15.30. Jadi 16.60 dikurangi 15.30 sama dengan 1 jam 30 menit. Pertanyaan selanjutnya. Mengerjakan PR dimulai dari pukul 19.30 selesai jam 21. Nah, agar bisa dikurangkan maka 21 ini dikeluarkan 1 jam atau dipinjam ya. Pinjam 1 jam. Jadi 20 60. 20 ini jam 20 lebih 60. Karena ini jam 21. Dikurangkan dengan mulai mengerjakan PR dari jam berapa? 19.30. Maka 20.60 dikurangi 19.30 sama dengan hasilnya 1 jam 30. Atau 1 jam 30 menit. Selanjutnya yaitu istirahat malam atau tidur dari jam 21.30 bangunnya jam 5.00. Maka jam 05 pinjam 1 jam 23.60 dikurangi 21.30 sama dengan 02.30 ditambah 05.00 sama dengan 7.30 atau 7 jam 30 menit. Bagaimana anak-anakku? Apakah kalian sudah mengerti? Insya Allah ya, mengerti ya. Anak-anakku, silahkan kalian kerjakan soal halaman 85 nomor 2 bagian A, B, C, dan D. Kerjakan soal tersebut dan kirim ke WA pribadi.
Anak-anakku, kelas 3A SD Islam Imam Syafi'i Sangatta, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran kelima dan keenam pada hari ini. Mari kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.